Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir tentang penyebutan nama Allah? Ini topik yang menarik untuk kita diskusikan dengan pikiran terbuka. Ternyata, ada perbedaan pemahaman mendasar mengenai nama Allah antara ajaran Islam dan yang tertulis di Alkitab. Dalam ajaran Islam, Allah adalah nama diri untuk Sang Kholik atau pencipta yang disembah. Nama yang agung dan tidak tergantikan. Ini adalah inti dari keyakinan saudari-saudari kita umat Muslim. Sementara itu, dalam konteks Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kata Allah seringkali digunakan sebagai sebutan atau gelar untuk Tuhan, bukan nama pribadinya. Kata ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani Elohim, yang berarti Sang Pencipta. Penggunaan kata Allah dalam terjemahan Alkitab atau Bible ini dilakukan agar lebih mudah dipahami oleh penutur bahasa Melayu dan Arab pada masanya. Akan saya berikan contoh. Sama seperti kita menyebut gelar dewa, dewi sebagai halik dan pencipta di berbagai keyakinan, yang masing-masing dewa memiliki nama pribadinya. Biar lebih mudah, saya kasih contoh ya. Sama seperti kita menyebut dokter Budi, namanya Budi. Tapi dokter adalah gelar atau jabatannya. Kita bahkan bisa memanggilnya Dok saja. Dan kita langsung tahu profesinya kan? Nah, dari sini kita bisa melihat kesamaannya. Bagi kami, umat Kristen, kata Allah itu bukanlah nama pribadi Tuhan, melainkan sebuah gelar untuk menyebut Sang Pencipta, sesuai dengan bahasa di mana Alkitab diterjemahkan. Ini bukan berarti kami anti dengan kata Allah. Justru, sebaliknya, berdasarkan temuan arkeologis, umat Kristen di Arab sudah menggunakan kata Allah sejak abad ke-5, bahkan lebih dari 100 tahun sebelum ajaran Islam lahir. Lalu, siapakah nama Allah? Mari kita lihat kitab Keluaran, pasal 6 ayat kedua, dalam Alkitab bahasa Indonesia, tertulis. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Kata Tuhan yang ditulis dengan huruf kapital semua ini, ternyata punya asal-usul yang unik. Kalau kita bandingkan dengan naskah aslinya, dalam bahasa Ibrani, ayat ini berbunyi, Bajedaber, Elohim, El Moshe, Veyamor, Ilavan, IACWAC, kata terakhir itu, YHWH, adalah nama pribadi Tuhan yang dinyatakan kepada Musa. YHWH sering disebut sebagai tetragrammaton, yang artinya 4 huruf. Hal ini juga ditegaskan dalam Yesaya 42 ayat 8, yang dalam bahasa Ibraninya berbunyi, Ani YHWH, Hu Shami, yang artinya, Aku, YHWH, itulah namaku. Jadi, sangat jelas bahwa namanya adalah YHWH. Lalu, timbul pertanyaan, mengapa di Alkitab kita, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, nama YHWH ini diganti menjadi Tuhan? Jawabannya terletak pada tradisi Yahudi yang sangat menghormati kesakralan nama ini. Mereka meyakini bahwa nama YHWH terlalu suci untuk diucapkan sembarangan. Dasar dari keyakinan ini ada dalam 10 perintah Allah. Tepatnya di kitab Keluaran pasal 20 ayat ke-7. Di sana tertulis, "Jangan menyebut nama YHWH Allahmu dengan sembarangan, sebab YHWH akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Dalam naskah Ibraninya, perintah ini secara spesifik merujuk pada nama YHWH, karena rasa hormat yang mendalam dan untuk menghindari pelanggaran perintah ini. Umat Yahudi secara tradisional tidak mengucapkan nama YHWH saat membaca kitab suci. Ketika mereka menemukan kata YHWH, mereka akan menggantinya dengan sebutan lain, seperti Adonai, yang berarti Tuhanku. Tradisi inilah yang kemudian diadopsi oleh para penerjemah Alkitab. Mereka mengganti YHWH dengan kata Tuhan dalam huruf kapital untuk menghormati tradisi kuno tersebut, sekaligus untuk menandakan bahwa di teks aslinya yang tertulis adalah nama sakral YHWH. Jadi, penggantian ini bukanlah untuk menghilangkan, melainkan sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa terhadap kekudusan nama Tuhan. Jadi, mulai sekarang, kalian paham ya, setiap kalian baca Alkitab dan melihat ada kata Tuhan dengan semua huruf kapital, itu adalah terjemahan dari nama kudus YHWH. Sedangkan ketika kalian melihat kata Allah di Alkitab
Itu terjemahan dari kata Ibrani Elohim. Nah, yang lebih menarik lagi, nama Yesus sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Yehoshua, yang artinya YHWH, menyelamatkan. Nama ini menunjuk kepada Kristus sebagai Juru Selamat, atau Mesias, atau Al-Masih. Hal ini menggenapi firman yang disampaikan Nabi Yesaya, dalam Yesaya 43 ayat 11, yang berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Jadi, jelas sekali bahwa Yesus adalah manifestasi dari firman YHWH yang datang untuk menyelamatkan kita. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa.